قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Yang kedelapan setengah adab di dalam melaksanakan sholat berjamaah, yaitu imam membatasi dalam 2 rakaat terakhir pada Al-Fatihah, demikian pula munfarid, orang yang sholat sendirian. Jadi jikalau pada rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat di dalam sholat fardu ia tambahkan surah sesudah Fatihah, maka hukumnya makruh. Jadi surah itu hanya disunnahkan dibaca pada rakaat pertama dan rakaat kedua di dalam sholat fardu. Jadi misal sholat isya, rakaat pertama sesudah Fatihah maka bacalah surah. Rakaat yang kedua demikian, baca juga surah. Kemudian ketika ia bangkit naik ke rakaat yang ketiga sesudah Fatihah, maka tidak perlu membaca surah. Jikalau ia baca, maka hukumnya makruh. Artinya surah yang dibacanya itu tidak jadi pahala, malah menjadi hukum makruh. Begitupun juga pada rakaat yang keempat cukup membatasi hanya pada Fatihah saja, tidak melebihkan dengan membaca surah. Ini dikhususkan kepada imam dan orang yang sholat sendirian. Perhatikan. Jadi membaca surah pada rakaat kedua, pada rakaat ketiga dan keempat itu tidak disunnahkan bagi imam dan orang-orang yang sholat sendirian. Pasti ada pengecualiannya. Adapun di sini pengecualiannya, adapun makmum, jikalau ia menjadi makmum, maka disunnahkan membaca surah pada rakaat ketiga dan keempat apabila ia selesai dari membaca Al-Fatihah sebelum imam ruku'. Nah ini jarang kita tahu. Kita ini beranai. Jadi misal kita ini sholat berjamaah, kita jadi makmum. Pada rakaat yang ketiga sesudah kita selesai membaca Fatihah, sedangkan imam belum ruku'. Jadi jangan diam. Maka sunnah bagi makmum membaca surah. Terserah aja surahnya, yang handap-handap aja. Misalnya Al-Falaq dan An-Nas. Rakaat yang keempat misalnya selesai juga dia sudah membaca Fatihah sedangkan imam belum ruku', maka teruskan bacaan makmum itu dengan membaca surah. Jadi jangan diam menunggu ruku' imam. Jangan diam menunggu ruku' imam. Dan ada juga yang mengatakan boleh diganti dengan doa. Jadi misalnya kita jadi makmum rakaat yang ketiga sesudah membaca Fatihah, imam belum ruku', sedangkan kita selesai sudah baca Fatihah, maka ditambah dengan doa boleh. Dan dianjurkan doanya itu doa yang ada di dalam Al-Quran yang sudah sebutkan pada minggu-minggu sebelumnya. Kalau ia menjadi imam atau kalau ia sholat sendirian, maka tidak disunnahkan pada rakaat ketiga dan keempat membaca surah. Jelas saja sudah. Jadi boleh saja kita membaca surah pada rakaat ketiga dan keempat apabila kita statusnya makmum. Selesai Fatihah kita, sedangkan imam belum lagi ruku', maka teruskan saja surah dengan membaca surah. Jangan berdiam. Jadi intinya jangan berdiam. Betul-betul baca Fatihah. Jangan menunggu imam ruku'. Jangan. Dan sudah disampaikan
jangan diam kecuali diam yang disyariatkan di dalam sholat. Seperti ketika imam membaca Fatihah, kita disunnahkan diam. Itu namanya diam yang disyariatkan. Tapi jikalau diam itu tidak disyariatkan, maka jangan diam, diisi dengan membaca doa atau membaca Al-Quran. Nah kemudian karena tidak ada arti bagi diamnya, ada artinya apabila makmum nih berdiam gak sebab. Sedangkan sholat itu as-sholatu lidzikri, sholat itu untuk berzikir kepada Allah. Kalau dia berdiam gak sebab, tidak ada arti di dalam diam. Nah, beda dengan diam yang disyariatkan. Seperti imam membaca Fatihah, itu ada diam yang punya arti. Ketika imam membaca surah kita diam, itu diamnya punya arti. Yang jelas ini perintah Allah, fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum tuflihun. Apabila dibacakan Quran kepada kalian, fastami'u lahu, akan dengarkanlah Al-Quran, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Jadi bila ada orang baca Quran, jangan belum lagi Allah, makruh hukumnya. Orang yang kada tahu di ilmu dia, bila orang Allah, jadi kalau orang membaca Quran, perintah Allah fastami'u lahu wa ansitu, dengarkan, perhatikan, bukan mengucapkan Allah, bukan. Nah, jika pengucapan Allahnya ketika ia membaca Al-Quran, maka jatuh hukum makruh. Jatuhnya hukum makruh. Tapi kalau ia mengucapkan Allah itu di sela-sela antara ayat, itu tidak masalah. Jadi jangan kita yang umpatan Allah, ya orang baca Quran niat memuji itu padahal luhur, padahal itu perkara yang dimakruhkan. Bukan seperti itu anjuran Allah. Anjuran Allah fastami'u wa ansitu, dengarkan, perhatikan. Sekalipun kita tiada faham arti daripada Al-Quran Rasulullah, biar kita kada paham pada masalah. Sama kita mendengarkan syair atau empat bersyair, biar kada paham, insya Allah kena sir pada syair itu kena dapat kita. Sirnya itu dapat kita. Begitupun juga Al-Quran, sir pada ayat yang kita dengarkan itu pun juga akan Allah berikan kepada kita. Rahasianya itu Allah berikan. Kayak orang baca rawi, dosa sibuk kita juga empat menuruti dosa, dengarkan aja, dengarkan. Dosa sibuk menuruti orang baca rawi, umpat dengarkan aja. Nah, ketika mendengar itu, masalah paham kada paham, insya Allah Allah akan memberikan sirnya kita, rahasianya. Asal niat kita menjunjung dan menta'zimkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian janganlah imam memanjangkan bacaan para makmum dan jangan melebihkan doanya pada tasyahud akhir dan tasyahud dan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang lebih afdal adalah doanya kurang dari kedua bacaan itu. Karena doa mengikuti keduanya dan dihukumkan makruh atas imam apabila melebihkan doanya atas bacaannya itu. Jadi bagi seorang imam ketika ia membaca doa pada tasyahud akhir itu yang dari at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah sampai innaka hamidum majid, itu berapa detik? Nah, hitung kita berapa detik. Nah, membaca doa sesudah innaka hamidum majid jangan lebih daripada bacaan yang kita baca tasyahud. Itu maksudnya, pahamlah.
Misalnya kita baca adalah At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. Adalah 20 detik. Dapat lebih 30 detik. Nah, membaca doa sesudah itu jangan lebih dari 30 detik. Itu aturannya dah. Ini sampai doa haul jamak dibuat. Mau panjang kan? Jangan melebihkan. Apabila melebihi doanya atas bacaannya gitu. Doanya lebih daripada bacaannya. Bacaannya tasyahud akhir itu misalnya 30 detik, ia lebihkan daripada itu waktunya, maka hukumnya makruh bahkan kurang afdal, sedikit pahalanya. Jadi belum tentu panjang itu besar pahala. Bisa jadi panjang di dalam doa itu mengurangi pahala. Maka imam panjang di dalam surah, ia menyangka lebih afdal, banyak pahala. Tidak. Apabila di belakangnya makmum-makmum yang banyak uzur, mana yang lebih afdal? Surah-surah yang pendek saja. Jadi tidak bisa dipastikan setiap pekerjaan yang banyak gawiannya itu besar pahalanya. Sekalipun di dalam qaidah, maka aktsara fi'lan kana aktsara thawaban. Gawian yang banyak juga pahalanya, itu kaidah. Tapi di dalam kaidah ini ada pengecualian. Gawian yang banyak belum tentu donal pahalanya. Contoh aja sembahyang duha yang dikerjakan 12 rakaat lawan duha kurang menggawi 8 rakaat, yang terlebih afdal 8 rakaat daripada 12 rakaat. Tekanan pahala orang yang sembahyang duha 8 rakaat daripada 12 rakaat, padahal angkat lebihannya. Nah, jadi ini menunjukkan yang banyak gawiannya belum tentu besar pahalanya. Belum tentu besar pahala. Panjang doanya belum tentu besar pahalanya. Apalagi ia sebagai imam. Karena memanjangkan doa atau bacaan itu akan menyakitkan makmum yang di belakang yang punya uzur. Makmum ini makmum hijau menahani kantor sudah. Ini katanya belum lagi imam marah panas jangan makmum. Lalu hamu kayak mamuk ini mame gara-gara kamu sing panjangan berdoa di tasyahud akhir. Ini benar lagi marah panas akan tuh. Ngomong dia tentang kantor sedikit aja buruk ada apa-apa lah, kalau batal kata biasa dikit ya banyak apa batal. Allah mau batal dari ngaran batal itu dari awal. Itu yang ujar dari innamal a'mal bil khawatim. Amal itu di akhirnya ya iya. Amal itu di akhirnya, sembahyangnya di akhirnya ya iya. Bila di akhirnya batal, mulai awal sampai akhir batal. Jadi kita kadang-kadang melihat orang tuh lah yang pina pemabuk, penzina, paobat, gawian, bina membala, kita kada tahu akhirnya. Bisa jadi akhirnya jauh lebih baik daripada kita. Karena yang dipandang oleh Allah itu akhir daripada amal. Ada orang yang ahli ibadah, ahli Quran, alim, tapi akhirnya bisa jadi su'ul khatimah. Ini yang paling dikhawatirkan oleh para ulama. Karena tidak ada jaminan orang yang ahli ibadah itu mati husnul khotimah. Tidak ada jaminan orang yang berilmu itu matinya husnul khotimah.
Kalau bang ada jaminan bila alim husnul khotimah, bila hafal Quran husnul khotimah, ada jaminannya. Seluruhnya di tangan Allah. Makanya lalu kita minta kepada Allah agar diakhirkan dalam keadaan husnul khatimah. Makanya di dalam Qatibul Aqdas kan ada salah satu zikirnya, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah. Ya Allah, dengan berkat amal ibadah yang aku kerjakan ya Allah, dengan berkat amal ibadah yang aku kerjakan ya Allah, maka berikan aku husnul khatimah. Ya Allah, biha itu bi amalil ibadah, bi amalil ta'at. Jadi berkat, jadi kita menggawi ibadah, menuntut ilmu nih, mudahan berkat menuntut ilmu nih husnul khatimah. Itu harapan kita. Jadi jangan memponis orang. Kita kada tahu akhir orang itu kayak apa. Jangan merasa lebih baik daripada orang lain karena ia sudah rajin sholat 5 waktu, sudah rajin menuntut ilmu. Ketika memandang orang yang fasik, memandang orang yang memabuk, lalu ia merasa lebih mulia. Jangan. Terkadang justru orang yang fasik, orang yang pemabuk, penzina, ketika mereka hadir di majelis ilmu, mereka lebih mulia hati mereka daripada kita yang merasa lebih mulia. Coba lihatlah, Gunung sering memperhatikan orang yang pemabuk, orang yang penzina, orang yang ahli maksiat, ketika ia hadir di majelis ilmu rasa hina, padahal disitulah kemuliaan. Disitulah Allah mengangkatkan derajatnya ketika ia merasa hina. Sudah seorang sembahyang 5 waktu, oke, menuntut ilmu tiap minggu, baca Quran hari-hari, itu tujuan. Lalu menghinakan orang. Maka ketika kita merasa mulia, disitulah kehinaan yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah merasa mulia. Mudah-mudahan sifat tawadhu ini istiqamah di dalam hati kita. Rendah hati itu istiqamah di dalam hati kita. Semakin berendah, semakin ia dimuliakan Allah. Bila dia merasa hina, di situ kemuliaan yang Allah berikan. Rasa hina, rasa figa, rasa banyak benar dosa, padahal disitulah kemudian. Ya Rasulullah, kita ini merasa rasa pembersihnya, rasa pebaiknya, rasa kada tapi ada rigatnya, padahal Allah berikan dia kehinaan. Alhamdulillah. Kemudian ketika mengucapkan salam, imam berniat memberi salam kepada para makmum dan para makmum berniat menjawabnya dengan ucapan salam mereka di samping niat tahallul. Tahallul itu berlepas dari sholat. Jadi dianjurkan seorang imam ketika ia mengucapkan salam adalah memberi salam kepada makmum yang di belakangnya. Itu niatnya. Dan bukan hanya kepada manusia, tapi pun juga kepada malaikat dan jin. Assalamualaikum warahmatullahi. Berniatnya si imam ini, aku memberi salam lawan makmumku yang di belakang, baik daripada bangsa jin maupun daripada bangsa manusia. Ya jin saja, jin empat makmum kedua aja. Pas imam bolong menderau yang amin, kedua ini mengatakan siapa yang amin di belakang masih banyak kan? Padahal makmum jin jadinya umat berjamaah. Kurang akan kelihatan suaranya kan kadang-kadang. Ya Rasulullah. Bisa jadi jin. Ini jin ini berdampingan aja melawan kita. Jin ada jin Islam, ada jin kafir.
jin ini pulang bagusnya adalah ya kalau berubah bentuk kan kita kayak ini paham sudah. Jin ini kawan jadi ular, kawan jadi tikus, kawan jadi biawa, jadi bingkarungan. Tapi ulun membaca di dalam satu kitab itulah jin ini ketika ia berubah menjadi binatang maka ia berjanji kepada Allah tidak akan pernah menyakiti manusia. Makanya kata Rasulullah ketika ada ular masuk ke dalam rumah kita jangan dibunuh, buru saja, diburu dulu. Karena bila jin, insya Allah ada pacaran mengganggu lawan kita. Menjin adalah, tapi bila kita bunuh bahaya kita yang diganggu. Ya sudah terjadi lawan Allah. Bila ia mengganggu manusia, waktunya berubah menjadi binatang, maka dikutuk oleh Allah asik menjadi binatang. Itu bangsa jin. Makanya kedua ini sesuai dengan larangan Rasulullah ketika ada ular masuk ke dalam rumah kita maka buru saja, buru keluar, jangan dibunuh siapakah mereka adalah daripada bangsa jin. Artinya kada boleh juga kita membunuh jin, kada boleh. Lebihnya kada mengganggu lawan kita. Jadi si makmum pulang berniat menjawab ucapan salam imam, menjawab ucapan salam imam. Bahkan kita nih ada sembahyang, pas ada orang yang sembahyang di para kita Assalamualaikum warahmatullah, maka sunnah kita menjawab salam, sunnah Waalaikumsalam, sunnah. Coba gila Assalamualaikum Waalaikumsalam, pasnya kesal kaki Waalaikumsalam, sunnah hukumnya. Tapi tidak dihukumkan wajib. Kalau di luar daripada sholat kan menyahut salam itu wajib. Ada kalanya fardhu ain, ada kalanya fardhu kifayah. Kalau yang mendengar itu banyak orangnya maka jatuh hukumnya fardhu kifayah. Kalau yang mendengar itu sendirian maka jatuh hukumnya fardhu ain. Nah, kalau itu di luar sembahyang, tapi kalau orang yang sembahyang, memang kita sahuri salamnya, maka jatuh hukumnya sunnah bukan wajib. Nah, di situ bedanya. Karena salam mereka itu bukan salam kepada kita, itu hanya salam tahallul, berlepas dari sholat. Kalau haji itu tahallulnya dengan memotong rambut, orang berihram adalah tahallulnya dengan memotong rambut, maka tahallul sholat adalah dengan mengucapkan salam. Tahallul itu menghalalkan yang sebelumnya haram. Itu tahallul. Waktu sembahyang makan halal kan haram? Haram. Bergerak halal kan haram, yang ada disyaratkan haram. Jadi di dalam sholat itu banyak perkara yang diharamkan, maka lalu disebutlah awal takbir itu dengan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan yang sebelumnya halal. Berpandir asalnya halal, setelah takbiratul ihram haram. Makan sebelumnya halal, setelah takbiratul ihram haram. Minum halal, setelah takbiratul ihram haram. Bergerak 3 kali berturut-turut haram, setelah takbiratul ihram haram. Lalu digelaklah takbiratul ihram, takbir mengharamkan yang sebelumnya dihalalkan. Nah, maka kalau ulun sampaikan bahwa masalah umrah dan haji ini ada ihram. Ihram itu kan berihram. Sebelumnya ini itu berminyak haram halal. Setelah berniat ihram haram. Sebelumnya jima' dengan istri halal. Setelah berniat ihram haram. Sebelumnya memakai pakaian yang berjahit itu halal. Setelah berniat ihram haram. Lalu disebut ihram. Nah, setelah ihram itu ditutup dengan tahallul. Nah, imba dipotong rambut halal berada, berminyak harum halal, memakai pakaian yang berjahit halal. Demikian juga sholat. Setelah salam, maka salam itu disebut salam tahallul. Tahallul itu yang menghalalkan yang sebelumnya haram.
Ada salam yang pertama, dia imbahnya itulah imbah salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi, langsung minum halal. Biar ada salam yang kedua, karena salam yang pertama itulah salam tahallul. Jelas kan? Paham nggak maksud dulu? Nah di sini karena sini membahas di samping kita menjawab salamnya imam, si makmum Assalamualaikum warahmatullahi, si makmum berniat dia menjawab salamnya imam. Di samping mereka berniat tahallul, berlepas dari keluar dari sholat. Ada yang mengatakan berniat tahallul atau keluar daripada sholat itu di salam yang pertama hukumnya wajib. Tapi ada yang mengatakan sunnah. Yang waktu assalamualaikum aku keluar dari sholat. Waktu assalamualaikum yang pertama, assalamualaikum aku keluar dari sholat. Tuhannya berniat tahallul, keluar dari sholat. Tapi bila sebelum salam terucap aku keluar dari sholat batal. Makanya namun pina ngalih baik dari usaha dunia itu kalau pina tasun bayar di apalagi ancang-ancang kita sama aku keluar pada sholat, belum lagi aku keluar pada sholat tadi ya batal sebahnya gitu. Belum lagi hitung salam yang pertama duluan sudah berniat batal sholat. Ini ulun ingin memahamkan niat tahallul tadi. Tahallul itu artinya keluar dari sholat. Keluar tahallul itu diambil daripada tahallala, ya tahallalu tahallulan, menghalalkan sebelumnya haram. Tahallul. Disunnahkan bagi makmum untuk tidak mengucapkan salam sampai imam selesai. Jadi makmum jangan waktu assalamualaikum warahmatullahi hanya imam salam yang pertama menderau salam di belakang berataan, jangan tuntunkan salam kedua imam baru makmum yang di belakang mengucapkan salam. Nah, ini banyak juga orang yang ada tadi paham. Jadi imbah mengucapkan imam salam hanya pertama salam langsung di belakang assalamualaikum warahmatullahi. Bukan seperti itu cara berjamaah. Selesaikan dulu salam kedua imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru makmum memulai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata ulama, alangkah baiknya kalau di sela-sela antara salam itu dibaca doa. Doa yang pertama pada salam yang pertama, sesudah salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inni a'udzubika min adzabik. Ya kan? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Itu doa yang pertama. Sesudah salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kira-kira hafal aja dulu. Itu bulan Ramadan hanya terpakai doa. Bila ada Ramadan ada terpakai semasa. Padahal ulama menganjurkan sesudah salam yang pertama baca doa itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ulun meminta lawan pian ridha pian dan syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Dan ulun berlindung lawan pian dari murka pian dan neraka. Tapi yang mau jadi guru cantum dari sini lain itu kalau guru cantum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu sedikit ulun takkan memakai prinsip takkan memakai doa. Memang tidak ada warid dari Rasulullah, itu hanya ulama menyarankan supaya jangan ada jeda, ada kosong di antara salam itu, jangan ada kosong, selalu diisi dengan zikrullah.
Assalamualaikum warahmatullahi. Kita kan minta kosong. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi engkau jangan ada kosong, diisi dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wa inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Jadi diisi berada. Terserah yang dia bayar dan hisab. Jadi dia bayar dan hisab itu artinya tanpa batas. Ini unlimited gitu. Ya, unlimited lah, tanpa batas. Kalau limited edition kita ada batas. Unlimited tanpa batas. Artinya salam yang kita ucapkan ini kepada siapapun tanpa batas. Yang ke kiri pulang salam yang kita ucapkan ini kepada siapapun daripada golongan manusia, jin ataupun malaikat tanpa batas. Ya Rasulullah, belum kita tahu sih dalilnya dari mana. Cuma kita yakin apabila wali yang menggawi pasti ada dalilnya. Sallim li ahli Allahi fi kulli mushkilin ladaihi bil adillati wadihah. Jadi kita kada perlu repot lawan gawian wali. Mereka seluruh yang mereka lakukan itu punya dalil dan jelas. Jadi jangan mengiktiraf. Nah kemudian andai kata sunnahnya ditinggalkan dengan mengucap salam sebelum salam yang kedua dari imamnya, maka disunnatkan bagi imam menjawabnya. Andai kata adalah sunnahnya ditinggalkan dengan mengucapkan salam sebelum salam yang kedua dari imam. Jadi meninggalkan sunat siapa? Makmum. Jadi makmum ini ketika imam salam yang pertama, ini sudah mengucapkan salam. Ini mengucapkan ketika imam artinya mengucapkan salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu makmum itu mengucapkan salam. Padahal sunnahnya setelah salam kedua imam baru makmum mengucapkan salam. Nah si makmum ini meninggalkan sunnah. Maka disunnahkan bagi imam menjawabnya. Jadi sunnah bagi imam menjawabnya. Yang makmum yang telah yang makmum makmum yang melanggar sunnah. Jadi makmum ini, imam ini berniat menjawab. Padahal kan tujuan imam tadi adalah memberi salam lawan makmum. Itu adalah makmum. Tujuan imam itu ketika mengucapkan salam memberi salam lawan makmum. Tapi makmum ini belum lagi tuntung salam imam, inya mengucapkan salam sudah, jadi berubah niat imam menjawab salam. Pas yang kedua, maka imam niatnya menjawab salam. Itu maksudnya. Jadi bukannya bertambah salam. Jadi jangan salah paham lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berubah niat. Karena niat yang pertama kan memberi salam. Ternyata makmum belum selesai salam kedua imam sudah mengucapkan salam. Jadi salam yang kedua imam ini dia berniat menjawab salam makmum. Jadi berasukan sunnah seperti itu. Kita pun misalnya dia adalah lelakian ini sebenarnya ini assalamualaikum. Kita sampai berapa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang paling afdal itu yang mana? Waalaikumsalam. Itu yang paling afdal mengucapkan salam. Bukan dengan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam. Artinya salamnya itu dengan alif lam ma'rifah. Biasakan kalau mengucap salam seperti itu menjawab salam orang dan assalamualaikum, biar kita waalaikumsalam. Itu yang paling bagus. Bukannya salah orang yang menjawab waalaikumsalam, bukan salah.
Karena fungsi daripada alif lam itu mengkhususkan lawan orang yang memberi salam lawan kita, mengkhususkan ikan pun juga selamat, itu bahasanya tuh. Mengkhususkan, makanya disebut dengan alif lam ma'rifah. Assalam, assalam alif lam mulanya adalah alif lam ma'rifah. Wa'alaikumussalam. Karena ini mengucapkan lawan kita dengan alif lam ma'rifah. Assalamu alaikum. Maka kita menjawab pun juga dengan alif lam ma'rifah. Wa'alaikum assalam. Itu kalau diurut panggal. Kalau disambung wa'alaikumussalam. Kalau bingung kalau bingung. Jadi bila menjawab orang yang paling bagus wa'alaikumussalam. Itu yang di luar sembahyang. Jadi bila menjawab wa'alaikumussalam, karena orang menghargai kita dengan mengucapkan assalamu alaikum dengan alif lam ma'rifah. Kita pun menghargai ini dengan alif lam ma'rifah. Tapi yang ada kalau di nahwu ini barang lain sudah. Ini urusan nahwu itu lah. Tapi berkat menuntut ilmu tahu sudah. Artinya jawaban salah orang berarti udah cuma 40 tahun waalaikumsalam waalaikumsalam. Padahal yang paling bagus waalaikumsalam, itu yang paling bagus. Tahu gitu Bang. Untungnya nih duduk di majelis taklim tuh di situ duduk untungnya ya bertambahlah sedikit pengetahuan kita, pengetahuan itu ilmu itu ampun Allah, berarti bertambah rahmat di dalam diri kita. Jadi ilmu itu rahmat. Bahkan Rasulullah menggambarkan al-hikmah dhalatul mu'min. Ilmu itu mengkaya barang kehilangan lawan orang beriman. Ilmu pian namun ada barang hilang, kira-kira dia membiarkan ada mencari. Nah demikian ilmu itu barang yang hilang dari diri kita. Jadi bagaimana caranya? Cari ilmu itu. Ilmu karena kau datang, ilmu itu didatangi. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu bukan datang tapi didatangi. Itu adabnya. Jadi cari dhalatul mu'min. Al-hikmah dhalatul mu'min. Ilmu itu ya Rasulullah barang kehilangan orang beriman. Jadi bila ingin adalah qadar menuntut ilmu, berarti ingin diisi barang hilang karena pun mencari rugi, akhirnya hilang wujudnya. Itu ampun kita, ilmu Rasulullah ampun kita sudah diberi Allah. Ilmu Allah ampun kita tinggal dicari, tinggal dituntut. Pada kalau waktunya setiap hari seminggu sekali. Jadi seminggu sekali itu sekadar mungkin ada kawan menyisihkan waktu sejam. Ini duduk di sini sejam aja. Ada banyak ada sejam aja. Masalah paham, kada paham itu urusan Allah. Yang penting hadir dahulu. Ketika kita hadir menuntut ilmu, maka sudah gugurlah kewajiban kita kepada Allah. Talabul ilm fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu bukan memaham ilmu. Menuntut ilmu itu suatu kefarduan bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi menuntutnya yang wajib. Masalah pemahaman itu sunnah saja. Jadi biar ada paham belajar, ada paham lalu dia tetap dapat pahala golol. Taguring juga dia tetap dapat pahala golol. Apalagi paham, maka Allah berikan nilai yang lebih. Untungnya sudah ibadah yang paling haram ini menuntut ilmu. Pian sundahnya teguring sholat ada sholat baca teguring kira-kira berpahala lah. Ada berpahala bila rahatan teguring itu ada berpahala. Tapi menuntut ilmu teguring kita dapat pahala terus lah teguring. Minggu dulu kita bawa bantal bersih. Ketinggalannya mulut teguring.
Bukan tujuannya untuk guring. Ini daripada pahala menuntut ilmu itu luar biasa tuh. Guring ini dinilai pahala oleh Allah apa lagi ada guring? Mun orang baca Quran guring dinilai pahala ada ada baca. Berwudu tak guring betul di kamar mandi salah wudunya. Batal wudu. Tidak akal ya guring wudu. Menuntut ilmu ini termasuk ibadah yang luar biasa. Ini dilakukan atau baru aja dari tolong nuntut ilmu bawa guring. Bapak halanya jadi guru, ayo jadi pandir ulun biar insyaallah dipertanggungjawabkan. Ulun pertanggungjawabkan sampai kiamat. Guring menuntut ilmu tetap berpahala. Ulun mau pertanggungjawabkan. Nah kemudian cuman jangan membahas istilah itu istilah dikuring sudah. Ya ada ulang hadis Nabi yang menggemarkan kita supaya jangan guring. Ulun tertanam di dalam kitab Allah. Ulun tadinya tanggalan kitabnya ada salah satu hadis Rasulullah, man nama inda majlisil ilm kana habibas syaitan. Barang siapa guring ketika menuntut ilmu, makanya berpacaran lawan hantu. Wah, padahal tadi dia membayar kuliah dan itu enggak jadi sama itu ngarang target terakhir ibadihimungi pulang tahu tadi itu sama itu tuh Pak. Menama inda majlisil ilm kana habibas syaitan. Itu hadis Nabi. Ulun tadi ingat kita tapi ulun hafal hadis. Barang siapa tidur ketika menuntut ilmu di majelis ilmu, maka ia menjadikan kasih syaitan. Kasih itu pacaran. Syaitan itu sama dengan hantu. Mau pacaran hantu. Allah. Jadi dia berpacaran tetapi dapat pahala. Ada dan dia berpacaran tetapi dapat pahala. Dia sudah barang ya. Balik hadir, sisihkan waktu kita seminggu sekali, sisihkan waktu kita. Ujar Sayyidatuna Aisyah, apabila satu minggu ia tidak hadir di majelis ilmu, maka aku pastikan hatinya mati. Aku pastikan hatinya mati. Itu perkataan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita di dalam menuntut ilmu agama, dimudahkan. Minta doa Allah, minta mudahkan di dalam menuntut ilmu agama. Bila sudah Allah sulitkan macam-macam aja alasan. Anaklah rewel, bantu tamatlah datang itu timbul terus. Kenapa? Karena memang kada dimudahkan oleh Allah. Memang Allah sudah mentakdirkannya kada diberi keuntungan besar oleh Allah. Jadi ketika kita dimudahkan oleh Allah, ini berarti Allah sudah memberikan keuntungan besar lawan kita. Allah sudah sediakan kita, Allah sudah memilih lawan kita. Orang yang hadir di sini insya Allah salah satu daripada hamba pilihan dari Allah. Hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Ada gampang. Ada yang parah, ada mau juga belum tentu jodoh. Ada yang mengaku keluar itu, ada akun juga turun belum tentu juga. Jadi ada yang kada berkeluarga, ada yang rumah jauh, tapi hadir berarti dipilih oleh Allah. Ya Rasulullah. Jadi suatu kenikmatan besar ketika Allah memudahkan kita di dalam menuntut ilmu agama. Kemudian hendaklah imam tinggal sebentar sesudah selesai mengucapkan salam. Jadi jangan langsung berdiri imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Jangan tinggal sebentar.
Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak duduk kecuali sekedar mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Artinya ini wirid paling hadap sudah. Artinya Nabi imbas salam itu kadang langsung berdiri, dan makruh hukumnya sesudah salam kita berdiri tanpa membaca wirid. Jangan baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu paling sedikit. Ya Allah, Engkau memberi keselamatan dan daripada Engkau berasal keselamatan. Maha suci Engkau wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Artinya seyogianya sesudah salam baca wiridan. Baca wiridan, terutama wirid yang warid dari Rasulullah. Ujar ulama minimal wirid itu tasbih 33, tahmid alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ayat kursi sekali, doa untuk paling handal wirid sudah. Namun memang kada sempat juga 33 di dalam kitab yang lain boleh 11. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, boleh 11. Itu di dalam kitab yang lain pernah ulun baca. Kalau memang punya uzur, artinya haram benar kan, misalnya adalah 11 orang yang kurang pada 11. Kemudian ayat kursi jangan tertinggal, ayat kursi sesudah-sudahnya. Fatihah jangan tertinggal sesudah-sudahnya, terutama Fatihah yang senafas. Dulu kan sudah diijazahkan. Sesudah salam maka baca alam nasyrah, letakkan tangan kanan di bawah susuk kiri 2 jari, itu pas di hati baca Bismillahirrahmanirrahim alam nasyrah laka sadrak sampai habis. Ini gasan panarang hati. Kemudian lepaskan tangan kita, baca Fatihah senafas dari Bismillah sampai waladhdallin, senafas saja. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai tutup. Ini pun juga fadilahnya luar biasa. Salah satu fadilah orang yang membaca Fatihah senafas, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Kemudian tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Ya sebelumnya Allah mantas salam doanglah sebelumnya. Nah, karena ayat kursi sekali. Ayat kursi itu ujar Rasulullah, barang siapa membaca ayat kursi sesudah sembahyang maka kada jaraknya lawan surga kecuali kematian. Jadi bila mati surga menyambut. Apa amalannya? Ayat kursi sekali habis sembahyang. Banyak. Luar biasa ayat kursi. Tidak ada jaraknya lawan surga kecuali kematian. Jadi bila mati surga yang menyambut. Istilahnya kada bertamu lawan proses alam barzakh, kada bertamu lawan proses padang mahsyar, kada bertamu sirat, kada. Ia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga di ghairi hisab. Ya Rasulullah, amalannya ayat kursi habis sembahyang. Jangan gak ada wirid. Nah, doa minimal doanya Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi diawali dengan Bismillah, alhamdulillah, salawat kepada Rasulullah dan keluarga Rasulullah. Lalu dengan isi doa tadi ditutup dengan salawat kepada Rasul dan keluarga Rasulullah. Itu minimal doanya. Man laisa lahu wirdun fa huwa qirdun. Siapa kata berwirid maka inya warik. Qirdun itu warik. Jadi diumpamakan oleh ulama, orang yang kada katuju berwirid nang kaya warik. Wah, kalau warik. Warik itu beding sana lawan monyet. Warik. Ya Allah. Apalagi wirid itu diijazahkan oleh guru kita.
bersambung sampai ke Rasulullah bersambung. Ada ijazahnya dari guru kita, doa yang dibaca ulang ada ijazahnya dari guru kita. Kalau bisa memang doa yang kita baca itu kita dapat ijazah dari guru kita. Kenapa? Karena doa yang mengambil ijazah yang ada sanad muttasil itu lakas qabul daripada doa yang dia ambil di mujarrabat. Lakas qabulnya ada sanadnya dari man laysa lahu sanad man laysa lahu sanad la qala sya'a liman sya'a. Itu Hasan Syekh barang siapa ada berisi sanad dia berpandir sembarangan. Berpandir sembarangan. Al-ilmu al-mu'tabar wattasala sanaduhu ila sayyidil bashar. Ilmu yang bisa diperpegangi apabila sanadnya sampai kepada Rasulullah. Jadi amalan itu ada sanad minimal ijazah. Kalau nggak ada isi sanadnya itu minimal ijazah dari guru kita. Supaya bermanfaat juga. Namun yang biar sampai akan guru itu ijazah. Ya sudah, sama aja. Ada perlu lagi kira-kira guru berijazah tasbih subhanallah wa mana? Bila yang belum sampai kali itu termasuk ijazah sudah. Bila guru telah menyampaikan amalakan itu ijazah. Aduh saya lagi masih kita datang kecuali kira-kira membawa budak, belum tarik aja. Membaca mengamali dulu. Ya Rasulullah, jangan kata bawa wirid, jangan sedikit barang ada wirid kita. Karena wirid itu ujar ulama adalah wirid itu adalah madatul ilahiyah, bantuan secara ruhaniyah dari Allah. Yang terkadang kita kadang merasa Allah melepaskan kita daripada musibah itu karena wirid kita. Allah memudahkan kita di dalam segala urusan itu bisa jadi berkat wirid yang kita baca. Allah memberikan keselamatan kita pada hari ini itu karena wirid yang kita baca. Jadi ada satu cerita dulu. Ada seorang ulama yang mana beliau ini setiap pagi sore membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul 'alim 3 kali. Wirid ini adalah bila habis subuh lawan habis asar sidin baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Fadilahnya orang yang membaca zikir ini Allah hindarkan dia daripada berbagai macam musibah, baik daripada manusia maupun daripada binatang. Kada ingat sih di sore itu terbaca wirid haram malam disangka kala jengking. Sidin memikirkan kenapa aku nih jadi disangat kala jengking. Kalinya kada ingat terbaca yang Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Tertinggal wirid. Wiridan tertinggal. Jadi ayat kursi yang kita baca, Fatihah yang kita baca, tasbih, tahmid, takbir dan zikir-zikir itu menjadi hisnul hasil, menjadi perisai bagi diri kita. Apalagi laqad ja'akum itu perisai yang luar biasa. Orang hafal mengamalkan laqad ja'akum itulah sekali baca itu dinding selapis, 2 kali baca 2 lapis dinding. Maka laqad ja'akum itu dia kunci Inggris, Karajaki iya juga, Katik Jayaan iya juga, Kamahabbah iya juga. Kurang mengamalkan laqad ja'akum. Dulu pernah ada seorang lelaki yang sering bermimpi Rasulullah, lalu ditanya apa amalan Imam? Amalan ulun rancang membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu aja dia amalannya. Ternyata dengan berkat amalan itu ia sering bermimpi dengan Rasulullah. Luar biasa dia laqad ja'akum. Jangan dibalik laqad ja'akum sampai habis.
sampai arsyil azim, ya kan? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil azim. Apalagi diulanginya fa in tawallawnya itu sebanyak 7 kali balik sampai arsyil. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil azim. Diulangnya sampai 7 kali, itu luar biasa hasilnya. Allah baca jadian, insya Allah ada aja hikmahnya, ada aja hasilnya. Insya Allah diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan keselamatan oleh Allah. Macam-macam bila orang handal kedikjayaan, apa jadi kedikjayaan? Bila hendak ilmu jadi ilmu, itulah kerjanya. Bila hendak masalah mahabbah dicintai orang jadi mahabbah, hendak masalah rezeki jadi pintu rezeki. Allah, modern kayak kamu 40 ya, kamu 40 bagian karim kira-kira tahu kamu 40 nih. Kita tahu ada bagian kamu 40 itu kunci Inggris dulu. Sini bisa ada tahu sama 40. Kapakaron kam yakfi kawakibatan kibka wa kakimain kan kalah takarun karan kakaril karibi kabadi auto masyakkatan kalak lakin kalak apa kama bigagal kagi kum batum yakum kaban kana tahdiqu kaban falak kaf ya ain sad hamim ain sin qaf alif lam mim jim kal kam 40 dia tuh macam-macam juga fadilahnya ini orang tahu itu abdillahnya kamu 40 ya tak kumpul tuh kamu ya bahasa Suryani ya bahasa Suryani dan bahasa Arab maka itu kalau kamu 40 itu kalau disusun kayak syair syair apakah rabbuka kam yang fi kawakibatan kitabuha kakimain kana man kana kita karukar langkah karil kabadi aku ingat dari syair anak-anak tapi bila baca terus tuh hafal bahri alhamdulillah dapat dari guru cantok. Jadi orang-orang wali bahari itu isi amalan mengkain ini kada lain ismul hasil perisai kita. Dinding. Jangan diniatakan macam-macam baca ya insya Allah ada hikmahnya. Karena ini kurang macam-macam bila kada kawan lewat zahir lewat batin. Kada kawan jalan kasar jalan halus. Ini orang ya Rasulullah. Jadi perlu lelakian harus ada perisai, harus ada dinding, harus ada pelindung. Kemudian wallahu a'lam bishawab. Ini terus ada bisa dikasih kita pun maaf berataan minta ridha minta halal dan akhirat al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.